Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 6 dari kelas A4 PGSD akan mempresentasikan tugas kewirausahaan yang berjudul Menumbuhkan Minat Usaha dan Mengelola Bentuk Usaha. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan nama saya Karisma Nur Akidah. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama 4 rekan saya. Yang pertama ada Sofiatun Hasanah, yang kedua ada Indriani Fauziah, yang ketiga Anissa Nurul Pratiwi, dan yang keempat ada Deka Fitriani. Kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai dengan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi, dan sosial, serta menerima balas jasa finansial dan kepuasan pribadi sejak awal. Istilah wirausaha kurang cocok dengan kata swasta karena muncul setelah istilah wira swasta seperti tentang wira swasta sebagai lawan dari wira swasta hampir sama. Mereka berbeda dalam hal kemandirian swasta, wira swasta, dan usaha bisnis. Sekarang, istilah wirausaha semakin banyak digunakan orang, terutama karena fokusnya pada segi bisnis, mengingat banyaknya tentang yang dihadapi generasi muda saat ini dibandingkan lapangan kerja. Pendidikan wira swasta yang mengarah pada kemandirian dan survival seharusnya lebih diprioritaskan. Ada menumbuhkan minat usaha, yaitu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat usaha. Yang pertama, memiliki tekad dan niat, yaitu tentukan tujuan yang jelas dan rencana masa depan usaha. Yang kedua, memiliki keyakinan dan optimisme, yaitu percaya diri yang kuat dan yakin terhadap kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab, yaitu seperti bertanggung jawab atas keberhasilan dan mengendalikan sumber daya yang digunakan. Yang keempat, tahan terhadap resiko, seperti bersiap menghadapi ketidakpastian dan pasang surut usaha. Yang kelima, kreatif dan inovatif, gitu selalu mencari ide usaha terbaru supaya minat usaha kita meningkat di kemudian hari. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai menumbuhkan minat usaha yang poin ke-6 sampai terakhir yang akan dijelaskan oleh Indri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menumbuhkan minat usaha. Yang keenam yaitu ada disiplin dan kerja keras. Memiliki semangat kerja yang tinggi dan tidak mudah putus asa. Yang ketujuh yaitu berorientasi pada masa depan. Berpandangan jauh ke masa depan yang lebih baik. Yang kedelapan ada belajar dari kegagalan. Wirausaha yang berhasil tidak takut untuk gagal. Yang kesembilan, itu ada mempelajari kisah sukses orang lain. Pelajari kesuksesan dari kompetitor. Yang ke-10 ada memiliki kemampuan menjual atau memiliki kemampuan untuk menjual produk. Dan yang ke-11 ada memanfaatkan pembelajaran kewirausahaan. Pembelajaran kewirausahaan dapat diambil dalam bentuk mata kuliah umum atau konsentrasi program studi di perguruan tinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indriani. Untuk selanjutnya yaitu mengenai indikator menentukan minat seseorang terhadap sesuatu. Yang pertama yaitu ada keinginan. Di sini, seseorang yang memiliki keinginan terhadap suatu kegiatan tentunya ia akan melakukan atas keinginan dirinya sendiri. Keinginan merupakan indikator minat yang datang dari dorongan diri.
apabila yang dituju sesuatu yang nyata, sehingga dari dorongan tersebut timbul keinginan dan minat untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu mengenai perasaan. Senang seseorang yang memiliki perasaan senang atau suka dalam hal tertentu, ia cenderung mengetahui hubungan antara perasaan dengan minat. Yang ketiga yaitu ada perhatian. Adanya perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa seseorang terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan mengesampingkan yang lain. Yang keempat yaitu perasaan tertarik. Di sini dimaksud dengan perasaan tertarik itu, minat bisa berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong kita cenderung atau rasa tertarik pada orang, benda, atau kegiatan, ataupun bisa berubah pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Orang yang memiliki minat yang tinggi terhadap sesuatu akan terdapat kecenderungan yang kuat tertarik pada guru dan mata pelajaran yang diajarkan, sehingga perasaan tertarik merupakan indikator yang menunjukkan minat seseorang. Yang kelima yaitu ada giat belajar. Aktivitas di luar sekolah merupakan indikator yang dapat menunjukkan keberadaan minat pada diri siswa, yaitu ada mengerjakan tugas, menaati peraturan. Di sini mengerjakan tugas yaitu menjadi kebiasaan yang diberikan guru, merupakan salah satu indikator yang menunjukkan minat siswa. Sedangkan menaati peraturan yaitu orang yang berminat terhadap pelajaran dalam dirinya akan terdapat kecenderungan yang kuat untuk mematuhi dan menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan karena dia mengetahui konsekuensinya. Sehingga menaati peraturan merupakan indikator yang menentukan minat seseorang. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai program menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa yang akan dijelaskan oleh Anissa Nurul. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Anissa Nanda. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai mengelola bentuk usaha yang akan dijelaskan oleh Sofiatun. Kepadanya saya persilahkan.
Selanjutnya ada mengelola usaha, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pengelolaan produksi. Pengelolaan produksi merupakan pengaturan dan perencanaan terkait ketersediaan bahan, baku maupun bahan. Jadi yang siap dipasarkan pada sebuah perusahaan bisnis. Pengelolaan di bidang produksi menyangkut bagaimana proses produksi itu bisa berlangsung dengan baik sehingga mampu menghasilkan produk atau layanan yang diminati oleh konsumen. Terus yang kedua ada pengelolaan pemasaran. Pengelolaan di bidang pemasaran menyangkut segala bentuk perencanaan, target, serta tujuan dan hasil dari sebuah marketing atau pemasaran. Penjualan yang meningkat dan upaya untuk memperkenalkan produk kepada konsumen merupakan target utama dari sebuah pengelolaan pemasaran. Lalu yang ketiga, pengelolaan distribusi. Pengelolaan di bidang distribusi memegang peran dalam mendukung pengelolaan pemasaran. Meskipun pemasaran telah berjalan dengan baik, namun apabila pengelolaan distribusi mengalami hambatan, maka marketing juga akan terganggu proses penyaluran barang produksi atau layanan jasa kepada konsumen. Sangat ditentukan oleh bagaimana pola pengelolaan distribusi tersebut dirancang oleh sebuah perusahaan. Terus yang keempat yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan di dalam sebuah usaha bisnis menyangkut transparansi dan pengelolaan sirkulasi keuangan sebuah perusahaan. Bagaimana keuangan perusahaan mampu dibagikan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Tanpa adanya sebuah pengelolaan bisnis yang baik di bidang keuangan, maka biasanya perusahaan tidak mendapatkan data keuangan yang jelas. Hal ini biasa dialami oleh para pengelola bisnis kecil yang masih amatiran, di mana pengelolaan keuangan jarang diperhatikan sehingga untung atau ruginya saja sebuah usaha bisnis sulit ditentukan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sofiatun. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor penghambat pendatang baru. Nah, di sini yang pertama ada skala ekonomis, diferensiasi produk, kebutuhan modal. Yang kedua ada kekuatan tawar-menawar pemasok memiliki daya tawar-menawar yang kuat. Yang ketiga, persaingan di antara para anggota industri. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok. Dan yang kelima, ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, selanjutnya ada mengelola bentuk usaha yang akan dijelaskan oleh Indriani. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk mengelola bentuk usaha yaitu untuk bentuk usaha bisnis skala kecil diperlukan sebuah upaya pengelolaan usaha yang baik, hanya berbeda pada ukuran skala saja, serta pengerjaannya yang lebih sederhana dan bisa dikerjakan oleh rangkap oleh satu atau dua orang pengelola bisnis tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini ada mengenai tujuan pengelola usaha yang akan dijelaskan oleh Sofiatun. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya ada tujuan pengelola usaha. Yang pertama yaitu untuk mendapat tujuan yang seimbang sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, untuk menjaga keselarasan di antara tujuan yang saling berbenturan.
Yang ketiga, untuk fokus kepada kemahiran dan keberlangsungan hidup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi, mengelola bentuk usaha dan menumbuhkan minat usaha adalah proses yang saling berkaitan. Untuk membangun usaha yang sukses diperlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, dan evaluasi yang berkelanjutan. Sementara itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, perlu adanya upaya untuk menumbuhkan minat berwirausaha di kalangan masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada yang ingin bertanya, boleh 2 orang atau 3 orang chat di kolom obrolan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.